Jadi banyak perempuan menjadi kepala keluarga. Pak Profesi ini dipilih karena jumlah perempuan kepala keluarga yang paling besar. Satu Aceh, karena konflik. Jadi inisiasi koperasi simpan pinjam ini karena paling mudah gitu ya dilakukan oleh perempuan kepala keluarga di saat itu gitu Bu. Karena kan mereka sama-sama single parent gitu kan, terus kepala keluarga, kita saling berbagi pengalaman. Nah itu yang membuat saya ya sepertinya kita senasib dan memang harus ada perubahan yang bisa lebih baik. Bank biasanya juga belum memberikan koperasi itu sebagai sebuah lembaga. Artinya kalau mereka mensupport koperasi punya keleluasaan kemudian mengelola dana tersebut dan tidak selalu harus menghitung masing-masing individu ini. Jadi memang karena Briling ini juga tujuannya adalah mempermudah transaksi, ternyata juga membawa kebermanfaatan. Ya, ada kelebihan keuntungan untuk koperasi juga. Ya. Halo Mbak Rom. Halo Dwi. Ya, halo Ibu Ovi. Halo Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu sehat Bu dari Karawang. Alhamdulillah sehat. Hujan sepanjang hari. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rom dan juga Ibu Ovi sudah berkenan hadir di podcast Prakarsa dan juga Responsi Bank untuk episode yang spesial ya. Untuk menyambut International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang akan kita peringati di tanggal 8 Maret nanti. Saya tahu Mbak Rom ini memang giat gitu ya di organisasi PEKA sebagai co-director, dan kalau dilihat memang sudah pengalaman 20 tahun lebih gitu ya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, mungkin bisa Mbak Rom ceritakan ya ke teman-teman Prakarsa bagaimana sih PEKA ini kemudian menyasar gitu ya perempuan kepala keluarga dan mengapa perempuan yang harus diberdayakan gitu Bu? Jadi PEKA ini diinisiasi dari tahun 2000 ya. Karena waktu itu ada protes dari seorang perempuan kepala keluarga di Aceh yang menyampaikan bahwa kenapa sih tidak ada program secara khusus yang ditujukan untuk perempuan kepala keluarga. Padahal jumlah perempuan kepala keluarga itu cukup banyak di Indonesia. Pada saat kami memulai itu sekitar di catatannya itu sekitar 9%. Sekarang data BPS yang terakhir tahun 2017 itu sekitar 14%. Jadi banyak perempuan menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, ditinggal, cerai, suaminya sakit menahun, atau dia single tapi harus menanggung keluarga besarnya gitu ya. Mengacu pada hal tersebut, mulailah kami mengorganisir perempuan kepala keluarga di waktu itu kita mulai dari 4 provinsi. 4 provinsi ini dipilih karena jumlah perempuan kepala keluarga yang paling besar. Satu Aceh karena konflik. Pada saat konflik banyak perempuan secara terpaksa harus menjadi kepala keluarga karena laki-laki dewasa meninggalkan Aceh. Kemudian Jawa Barat itu jumlah perempuan kepala keluarga tinggi karena banyak laki-laki yang bermigrasi ke daerah lain dan juga ke luar negeri menjadi pekerja migran. Sementara perempuannya tertinggal di desa tersebut. Kemudian Sulawesi Tenggara, eksodus dari Ambon. Konflik juga waktu itu. Kemudian Nusa Tenggara Timur ini karena banyak persoalannya adalah soal adat. Karena budaya di sana misalnya belis untuk menikah dengan perempuan harus membayar belis yang cukup tinggi. Belis ini apa Bu? Mahar gitu ya? Seperti mahar kalau di Islam ya, mahar. Jadi belis mahar, sehingga beberapa perempuan itu menjadi single. Dan dia harus menghidupi keluarganya. Atau juga karena belis ini membuat laki-laki yang memiliki belis bisa menikahi perempuan lebih dari satu, dan kemudian meninggalkan perempuan yang dikawini lebih dulu untuk hidup dengan perempuan barunya itu. Nah ini juga mengakibatkan jumlah perempuan kepala keluarga di Nusa Tenggara Timur ini juga menjadi tinggi. Mengacu itu kemudian kami mulai mengorganisir mereka di dalam kelompok-kelompok dan sebagian besar memilih entry point atau pintu masuk kelompok simpan pinjam untuk proses pengorganisasiannya waktu itu. Jadi inisiasi koperasi simpan pinjam ini karena paling mudah gitu ya dilakukan oleh perempuan kepala keluarga di saat itu gitu Bu?
Selain itu juga karena mereka miskin. Jadi mereka lebih merasa bahwa kebutuhan praktisnya saat itu adalah terkait dengan ekonomi. Nah, salah satu caranya adalah dengan membentuk kelompok simpan pinjam, dan kita memotivasi ibu-ibu untuk mulai dengan simpanan dulu. Nah, simpanan bisa dalam berbentuk berbagai macam, tidak mesti harus uang. Kalaupun harus uang, dengan jumlah seberapapun sesuai kemampuan mereka. Bahkan waktu itu ada yang mulai dari Rp500 di tahun 2002 waktu awal. Kemudian ada juga yang kemudian menyimpan dalam bentuk barang-barang, misalnya di daerah timur di mana kelapa itu cukup banyak. Ada yang mulai dengan menyimpan kelapa, kemudian setelah kumpul di kelompok, kelapanya dijual bersama atau diolah menjadi minyak kelapa, kemudian minyaknya dijual bersama dan itu dicatatkan sebagai modal bersama mereka. Oke, terima kasih Mbak Rom tadi jawabannya. Artinya itu dimulai dari apa yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan oleh perempuan pada saat itu ya Bu. Nah, kalau ke Bu Ovi mungkin bisa sharing juga berbagi pengalaman selama ini di Pekas seperti apa, kemudian apakah ada mengapa yang kemudian menggerakkan Bu Ovi itu ingin berada dalam gerakan untuk memajukan atau memberdayakan perempuan di daerah Karawang gitu. Ya, terima kasih Mbak. Kalau untuk saya pribadi memang dulunya kan saya single parent. Dan waktu tahun 2014 saya gabung dengan anggota PEKA, dan kebetulan suami meninggal 2013, dan di PEKA itu memang saya merasakan sesuatu hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Setelah saya membentuk kelompok dan gabung di setiap pertemuan, kan ada pertemuan kelompok dan juga ada rakor setiap sebulan sekali di center gitu kan. Jadi itu merasakan sesuatu hal yang belum pernah saya rasakan. Di situ ada rasa kebersamaan, rendah hati, gitu kan, tidak ada pernah merasa nih aku paling pintar. Itu yang pertama saya rasakan di PEKA waktu itu. Dan saya juga lihat yang memang waktu itu senasib. Karena kan mereka sama-sama single parent gitu kan, terus kepala keluarga, kita saling berbagi pengalaman. Nah, itu yang membuat saya ya sepertinya kita senasib dan memang harus ada perubahan yang bisa lebih baik. Itu yang pertama yang memang ada pada saya ketika saya jadi anggota PEKA. Dan setelah saya terjun terus mengikuti berbagai kegiatan, dan ternyata banyak sekali kegiatan di PEKA itu, dan itu luar biasa. Di sana yang tadinya hanya sekolah SD atau SMP itu tidak terlihat. Karena kita ada rasa kebersamaan dan tidak ada perbedaan untuk ekonomi ya. Misalnya ini mah yang nggak punya, misalnya ini tidak ada. Nah, itu yang memang membuat kita sama-sama satu rasa untuk mencapai satu asa. Dan di program PEKA begitu banyak pelatihan-pelatihan yang saya rasa gitu kan. Kadang nanti ada pelatihan di Gadog, di mana itu tambah juga wawasan saya waktu itu. Bahkan saya pernah ikut CO di Kalimantan Barat, se-Indonesia. Itu membuat saya lebih lagi, subhanallah, ini organisasi apa yang luar biasa sekali gitu kan. Seluruh Indonesia kumpul, berbagai perasaan, berbagi pengalaman, dan tadinya orang-orang dia biasa, kok di situ jadi orang luar biasa. Mereka bisa berbicara di depan dengan lantang, bahkan saya sendiri juga tidak bisa berbicara seperti itu. Nah, itu dengan program-program PEKA yang banyak berbagi, saya pulang mendapat pengalaman yang memang waktu itu kan saya baru masuk 2014 itu sudah langsung pelatihan, saya pulang itu tambah ya Allah luar biasa, berarti di sini kita harus bisa berbagi. Itu yang pertama saya rasakan, bisa berbagi di PEKA itu, Mbak. Iya, jadi memang Bu, woman support woman gitu ya, Bu, perempuan mendukung juga perempuan gitu. Mbak. Di dalamnya juga banyak didapatkan pelatihan, baik itu pelatihan untuk memajukan perekonomian gitu ya, mengingat sebagai single parent juga harus gimana mikirin anak sekolah, terus anak gimana nanti kebutuhan nutrisinya gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin bisa juga di sharing Mbak Rom terkait ini ya. Jadi karena mengingat sepenting itu gitu ternyata peran perempuan dalam rumah tangga. Nah, kira-kira dalam menggerakkan kegiatan perekonomian di dalam keluarga itu, kira-kira apakah juga berperan dalam mempermudah akses pembiayaan dari anggota PEKA gitu, apakah untuk mengakses ke perbankan atau bahkan
mungkin dibentuk lembaga keuangan sendiri, mungkin bisa diceritakan Mbak. Jadi tadi dari kegiatan simpan pinjam yang dilakukan di tingkat desa, yang kelompok itu ada di desa, di dusun, kemudian pada tahun 2004, ya, contohnya yang di Karawang ini, kemudian membentuk di tingkat kabupaten, yang di tingkat kabupaten ini yang kemudian disebutnya koperasi. Nah, salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam. Nah, si koperasi ini dari dana swadaya yang terkumpul, kemudian memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk berbagai macam keperluan, termasuk keperluan pengembangan usahanya mereka dan kebutuhan perempuan. Nah, misalnya tadi yang diceritakan oleh Teh Ovi ya, mungkin untuk pendidikan anak, perbaikan rumah dan sebagainya, itu mulai dilakukan. Nah, sampai dengan sekarang itu sudah ada 75 koperasi primer. Yang koperasi primer ini posisinya ada yang di tingkat kabupaten, ada yang di tingkat gabungan kecamatan, gitu ya. Jadi di satu kabupaten itu bisa ada beberapa. Kemudian mereka di tingkat yang kabupaten ini bersama-sama, kalau ada dalam satu provinsi itu lebih dari satu koperasi, untuk memperkuat mereka kemudian membentuk koperasi sekunder di tingkat provinsi. Atau kalau jumlahnya masih terlalu sedikit, mereka bisa bikin gabungan antar provinsi. Misalnya koperasinya Teh Ovi yang posisinya di Kerawang, waktu dengan koperasi peka lain di provinsi Banten sama Jakarta bersepakat bikin sekundernya satu aja. Nah, sekarang sudah ada 19 koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini kemudian membentuk di tingkat nasional. Nah, masing-masing koperasi ini melakukan peran yang berbeda-beda. Jadi kalau primer tadi itu melayani individu anggota masing-masing, kemudian sekunder itu perannya adalah mendukung koperasi-koperasi primer, dan di tingkat nasional pasti untuk mendukung koperasi sekunder dan untuk melakukan berbagai macam advokasi yang di tingkat nasional. Terkait dengan perbankan, beberapa koperasi juga sudah mengakses tawaran pinjaman dari perbankan, seperti KUR gitu ya. Ada beberapa koperasi di NTT dan di wilayah lain. Nah, salah satu catatannya adalah menurut ibu-ibu ya, bunga yang ditawarkan ke koperasi ini masih terlalu tinggi, sehingga agak mereka marginnya itu terlalu sedikit karena mereka juga dipergunakan itu sebagai pinjaman. Satu catatan itu. Terus kemudian yang kedua, bank biasanya juga belum memberikan koperasi itu sebagai sebuah lembaga. Artinya kalau mereka mensupport koperasi punya keleluasaan kemudian mengelola dana tersebut dan tidak selalu harus menghitung masing-masing individu ininya. Selain kredit, koperasi di Karawang, Tangerang, dan ada koperasi lagi di Jawa Tengah itu juga menjadi nasabahnya BRI untuk briling. Jadi mereka memberikan pelayanan untuk berbagai macam jenis pembayaran. Nanti Teh Ovi bisa menceritakan lebih detail terkait itu. Ya. Mungkin bisa nyambung Teh Ovi. Jadi terkait briling tadi ini kan sebenarnya juga langkah yang dilakukan oleh perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan gitu ya. Jadi menjangkau dari seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang di tingkat bawah gitu, untuk mempermudah dalam transaksi keuangan. Mungkin Teh Ovi bisa cerita tentang proses briling di koperasi Teh Ovi itu seperti apa? Terima kasih. Untuk BRI Link istilahnya selama ini baru berjalan dari kemarin itu November 2022 ya, kita baru itu selama 2 bulan. Iya, baru banget. Sampai sekarang masih jalan. Itu adalah salah satu usaha untuk peningkatan pelayanan terhadap anggota, untuk kesejahteraan anggota. Memang bukan SHU yang kita kejar di koperasi, tapi pelayanan yang utama. Nah, di sini kita memberikan kemudahan untuk koperasi selain tadi itu simpan pinjam ya, untuk kebutuhan biaya sekolah, untuk kebutuhan perbaikan rumah, apapun itu gitu kan. Nah, BRI Link ini juga menerima pelayanan anggota nih. Selama ini kan untuk bayaran tiap bulan itu ada kan ya, misalkan bayar listrik, terus lalu bayar air, wifi gitu kan, atau mungkin ada di sana tuh ada yang suka ditransfer katanya dari dari Arab kan, kebanyakan gitu tuh banyak TKW yang bayar, dan kita bantu di situ.
Dan itu ada kelebihan-kelebihan yang memang jujur kalau kita lihat receh ya, tapi dari receh itu kita akan kumpulkan mudah-mudahan jadi lembaran. Nah itu sudah terjadi, alhamdulillah. Jadi kita tekankan kepada terutama untuk anggota yang aktif dulu. Gitu kan, anggota yang aktif kita sampaikan, kita himbau ada rasa memiliki dulu, apa sih ini manfaatnya untuk BRI Link seperti apa. Nah itu ada sosialisasi dari orang BRI Link-nya, terus kita sampaikan manfaatnya seperti apa, dan alhamdulillah mereka mengerti. Dan sekarang dengan berjalannya waktu dari kemarin 2 bulan itu udah ada kelebihan tuh lumayan Mbak. Dari kelebihan tuh 285.000 tuh hanya 2 bulan dari BRI Link. Nanti walau alam nanti setahun ini ya. Pada dasarnya mereka sudah merasakan lah kemudahan-kemudahan untuk pembayaran tiap bulannya di BRI Link. Itu Mbak udah berjalan sekarang alhamdulillah. Ya. Jadi memang karena BRI Link ini juga tujuannya adalah mempermudah transaksi, ternyata juga membawa kebermanfaatan ada kelebihan keuntungan untuk koperasi juga ya. gitu ya. Oke. Menarik ya. Jadi sebagian besar anggota di koperasi sudah terpapar oleh ini ya. Oh iya Mbak, ada satu lagi, jadi dari kelebihan BRI Link juga itu untuk anggota, terutama untuk anggota juga ada kelebihannya. Nanti kalau mereka misalkan sudah bayar nih tiap bulan, kan kita punya nama tuh, dia store apa itu nanti kita jumlahkan, nanti kita rekap, nanti ada pengembalian SHU dari transaksi atau kelebihan dari BRI Link itu sendiri. Terus dari pihak BRI-nya juga memberikan kelebihan terhadap kita, itu dari persentasenya itu. Jadi saling menguntungkan lah, memang tidak banyak. Tapi yang utama di sini kan ada rasa memiliki, dan istilahnya siapa lagi yang mau membesarkan kalau bukan kita. Nah, itu yang kita selalu tanamkan kepada anggota. Jadi ada istilahnya ini punya kita loh. Itu Mbak yang kita Jadi tanamkan. memang dari keinginan untuk maju bersama gitu ya, memajukan ekonomi dari setiap rumah tangga itu. Iya betul Mbak. Nah mungkin bisa diceritakan juga selain apa tadi ada simpan pinjam, kemudian ada layanan BRI Link ini, kira-kira apakah ada usaha lain gitu yang dijalankan oleh koperasi Sri Rejeki tadi ya namanya? Iya ada Mbak. Jadi kan memang kita selama ini untuk peningkatan ekonomi ya, terutama untuk ekonomi simpan pinjam itu kan, lalu ada juga yang namanya Pekamart. Nah Pekamart kan mungkin Mbak membayang wah punya toko besar gitu ya. Indomaret ya. Indomaret. Nah di kita belum Mbak, jadi baru by order aja karena memang modalnya juga masih kecil ya. Jadi nanti anggota ngelis nih kebutuhan tiap bulannya berapa gitu kan, atau apa saja. Nah itu yang kita jumlahkan, itu kita belanjakan. Gitu kan, nanti bisa dibayar cicil atau tempo, atau misalkan dia mau 2 kali. Nah, jadi udah kelebihannya juga nggak banyak, terus juga ringan. Nah, itu yang kita sebut sebagai kesejahteraan untuk anggota. Itu Pekamart itu. Jadi bisa juga di Pekamart itu anggota punya produk apa nih, gitu kan. Bu aku tolong dong jualin gitu. Itu kita tawarkan. Nanti bahkan kayak kemarin ada di Fornas itu, alhamdulillah itu terbantu sekali kan, kayak di Karawang telur asin gitu kan, kita sampai bawa itu 500 itu. Walaupun di sana terdaftar dikit, tapi kita banyak stok di kamar karena mereka antusias. Aduh, saya alhamdulillah mau dapat rezeki gitu kan. Kita nggak mungkin juga kan menutup rezeki anggota gitu kan, semangat anggota. Nah itu kita bawa ke Fornas, alhamdulillah luar biasa itu laku. Terus beras juga itu melalui PK produksi gitu kan, karena di Karawang kan terkenalnya beras. Nah kita angkat waktu itu pilot project di Karawang itu untuk PK produksinya beras, karena di sana kan kebanyakan memang anggota itu yang petani gitu Mbak. Nah jadi daripada kita membeli keluar gitu kan, nah semua itu untuk keperluan anggota, beras itu kita suplai anggota, lalu masyarakat juga, organisasi yang memang saling menguntungkan. Nah itu kita kerjasama di situ. Memang tidak banyak Mbak, kelebihannya paling 500 apa 1000 gitu kan. Nah itu kita tetap tarik semua, kita satukan karena di sini bukan rupiahnya tapi kebersamaannya. Nah, terus produk anggota juga nanti dari anggota berapa kita jual berapa, nggak banyak. Nah, itu jadi terbantu sekali itu Mbak, alhamdulillah. Itu produk-produk anggota dengan adanya Pekamart dan PK produksi, walaupun memang modalnya ya masih sedikit, tapi alhamdulillah itu kemarin ada bantuan ya Mbak ya, itu senang sekali itu karena memang modal kita juga belum banyak. Modal awal itu untuk Pekamart hanya 5 juta, dan dengan perjalannya waktu SHU dan tidak banyak sih, tapi yang penting dirasakan. Terus untuk PK produksi kita hanya memodalkan, memberikan modal 1 juta. Tapi itu terasa sekali Mbak sama anggota gitu kan, terutama dia tidak membeli keluar. Itu sih Mbak. Jadi saya tambahin, Ya. awalnya
Koperasi Sri Rejeki di Karawang ini dalam 5 tahun terakhir ya khususnya karena memang tantangannya di Karawang itu perempuan kepala keluarga waktu kami awal mengorganisir itu bergabung itu usianya di atas 50. Nah sementara PK sekarang sudah 22 tahun. Jadi artinya di tahun ini sudah 70 tahun. Jadi sebagian dari mereka sudah ada yang meninggal. Banyak yang sepuh. Nah yang meninggal ini karena waktu bikin perjanjian pinjaman tidak ada anggota keluarga yang ikut bertanda tangan sehingga pada begitu dia meninggal punya tanggungan-tanggungan dan itu tidak bisa kembali sehingga modalnya koperasi Karawang Sri Rejeki ini sempat tertahan. Kemudian terjadilah pandemi itu makin memperburuk kondisi. Terus kami berdiskusi dengan para pengurus koperasi Sri Rejeki mungkin coba cari usaha lain tidak hanya disimpan pinjam. Makanya kemudian dengan modal tersisa yang ada mereka mulai dengan pekamat. Berkembangnya pekamat dan peka produksi di Karawang ini juga membangkitkan kembali semangat anggota untuk aktif lagi sehingga modalnya bergulir kembali karena simpanan mulai masuk dan sebagainya. Dan saya juga mau nambahin tadi terkait dengan briling yang berkembang di Sri Rejeki dan di koperasi peka yang lain, ini juga melatih ibu-ibu menggunakan digital. Karena di briling itu kan transaksinya harus menggunakan HP karena BRI-nya karena transaksinya masih sedikit belum menyediakan mesin edisi. Tapi mereka berjanji nanti kalau misalnya transaksi udah banyak akan menambah dengan mesin edisi. Nah, untuk sekarang para pengurus menggunakan HP untuk transaksi-transaksi di briling dan juga mereka juga akan kami latih untuk juga sistem koperasi nanti pelaporannya juga secara digital dengan menggunakan HP gitu ya untuk mempermudah dan juga mungkin kalau pengurus koperasinya bisa nanti pakai dengan komputer yang lebih terintegrasi itu dengan pelaporan yang bisa lebih cepat. Oke. Jadi menyinggung terkait digitalisasi tadi ya Bu. Nah kalau terkait dengan keuangan maka yang ibu-ibu ini yang memfasilitasi misalnya para pengurusnya untuk menggunakan fitur-fitur terkait keuangan. Kemudian koperasi peka di wilayah ini menghadapi tantangan yaitu Bank Emok dalam istilahnya mereka itu adalah koperasi rentenir berbadan hukum koperasi.